وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Ustaz Somad dulu cita-citanya jadi apa? Aku tak pernah bercita-cita jadi Ustaz Tabligh Akbar di tanah lapang stadion. Aku tak pernah bercita-cita jadi Ustaz terkenal. Aku tak pernah bercita-citaku cuma satu. Aku mau sekolah, aku mau kerja, dapat duit, membahagiakan Oma. Tak banyak cita-cita saya, cuma satu. Aku mau sekolah, kerja, dapat duit, membahagiakan Oma, membawanya pergi ke Makkah. Habis, titik. Kalian bahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Siap membahagiakan orang tua? Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa berduit, berkebun, punya pom bensin, duit banyak macam Haji Bahtiar. Anak kalian soleh, menuntut ilmu, sekolah sampai ke Dalwa, Jawa Timur. Habis itu pergi ke Makkah Al-Mukarramah, belajar kepada ahli hadis di Makkah, namanya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki, anak Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorban yang kalian pakai ini, bersanad dari Syekh Fadli, menyambung ke Sayyid Ahmad, menyambung ke Sayyid Muhammad, menyambung ke Sayyid Alawi, menyambung ke Sayyid Abbas, menyambung ke Sayyidina Al-Hasan, menyambung ke Sayyidina Ali, menyambung ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asal meletakkan ke kepala. Kalau sekedar meletak kain ke kepala, omak-omak balik mencuci pun bisa. Maka sanadnya itu kalian jaga nanti. Siap menjaga? Ustaz Somad, ada sanad Ustaz pakai sorban? Ada? Bisa kami tengok. Inilah kalian kalau punya HP tapi tak punya paket 2 giga. Tulislah di Google itu, coba tulis Abdul Somad sorban. Nah, kita tes ya. Coba tulis di YouTube. Saya tulis di YouTube. UAS sorban. Nah, buat di situ. UAS SORBAN. UAS sorban. Habis pula paket. Nah, UAS sorban. Nah, nampaklah Ustaz Abdul Somad dipakaikan sorban oleh Sayyid Ahmad waktu di Makkah Al-Mukarramah. Tapi saya tak berguru baca kitab ke Sayyid Ahmad. Saya hanya datang bersilaturahim, dimuliakan Sayyid Ahmad. Bedanya dengan Syekh Fadli, Syekh Fadli belajar baca kitab, hatam nahu, hatam sorab, hatam balaghah, hatam ma'ani, hatam bayan, hatam mantik, hatam fikih, hatam usul fikih, hatam tafsir, hatam hadis, hatam mustalah hadis. Setelah hatam dia kitab, dia balik. Maka kalian belajar di sini selama 6 tahun. Setelah hatam. Jadi kalau kepala kalian tuh isinya kitab, itu maka dibalut dia pakai sorban. Karena kepala kalian isinya kitab. Tapi kalau kepala ini cuma isinya Iqra, nah itu cukup pakai ini aja. Paham? Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kalian nyebut sorban-sorban? Ini di dalamnya kepala ini isinya kitab. Kalau tak dililit, tumpah dia nanti. Beruntung bertuahlah ibu-ibu yang sudah anaknya belajar di sini, Bu. Ibu yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena untuk tahun 2022 sudah tutup, tak bisa lagi. 2023 baru ada tes. 1.500 orang yang mendaftar. Yang diterima hanya 450 orang, limited edition. Inilah wajah-wajah yang pilihan-pilihan, bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak mencari duit pagi petang siang malam,
duit kalian habis dibuat anak kalian main judi online, cip-cipan. Kalian yang mengandung 9 bulan 10 hari, meregang nyawa melahirkannya, menyusukannya, membesarkannya, habis pakai narkoba, ditangkap BNN, Badan Narkotika Nasional. Solusinya tinggal satu saja lagi. Solusinya adalah basma Darul Ilmi was Sa'adah. Darul, rumah, ilmi, ilmu, sa'adah, bahagia. Kalau kau serahkan anak ke Darul Ilmi, berilmu, berbahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insyaallah. Amin. Anak laki-laki, anak perempuan bonceng-bonceng, tapi di Darul Ilmi was Sa'adah. Jangankan mau membonceng anak perempuan, menengok pun tak bisa karena dipasang tirai. Itulah maka saya tegak di tengah tirai. Ini posisi saya di tengah nih. Kalau saya terlalu kemari, nanti apa kata orang? Ustadz gatal. Kalau saya terlalu kemari, apa kata orang? Ustadz tak adil. Itulah maka aku togak di situ. Setengah untuk kalian, setengah untuk mereka. Siapa yang ceramah ke Darul Ilmi was Sa'adah, dia tak bisa melihat wajah perempuan. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, wajib menutup wajah. Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa di basma Darul Ilmi was Sa'adah itu perempuannya wajah tertutup? Karena kita memakai pendapat mazhab itu, pakai mazhab Syafi'i. Dulu perempuan yang pakai cadar diejek, diolok-olok. Mengapa pakai cadar? Kenapa pakai tutup wajah? Datang Covid, bapak-bapak pun bercadar. Jangan nejek cadar. Kalian nejek lagi cadar, balik Covid itu lagi datang. Baru tahu. 2 tahun bercadar, 2 tahun bermasker. Tahun 2000, 2020, 2021 bermasker 2 tahun. Paksa 2022 nih masker dipasang ke belakang karena telinga maju ke muka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ejek syariat Islam. Kalau belum sanggup bersorban, jangan ejek sorban. Kalau belum sanggup berjubah, jangan ejek jubah. Karena sorban adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jubah adalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cadar adalah pakaian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian ibunya orang beriman. Jadi ibu kalau belum sanggup bercadar, jangan ejek cadar. Kalau ibu ejek, balik Covid itu lagi, bercadar ibu balik. Mereka menjaga kehormatan dirinya. Bagus anak-anak gadis pakai cadar, mahasiswi-mahasiswi di kampus bagus pakai cadar. Kalau tidak, dosen tu asyik menengok mahasiswi itu aja. Menengok mahasiswi, menitik air liu. Balik rumah menengok bini, menitik air mata. Saudara yang dimuliakan Allah semua, ibu-ibu sehat semua? Masya Allah, tabarakallah. Yang tak pakai cadar, nenek-nenek semua. Ibu-ibu inilah yang paling beruntung. Anaknya, cucunya masuk belajar agama 6 tahun. Lama saya memikirkan apa kata Syekh Fadli tadi. Orang belajar kadang di pesantren hanya khatam Fathul Qarib, tapi dulu di Rokan Hulu, di Kota Tengah, Fathul Qarib, habis Fathul Qarib, Fathul Mu'in, habis Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, habis I'anatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Mu'azzab. Kitab-kitab induk mazhab Syafi'i bisa mereka selesaikan dalam waktu 7 tahun. Belum ada di pondok lain, baru hanya ada di Kota Tengah zaman perjuangan. Mereka menghadapi Belanda, mereka menghadapi Jepang, bisa khatam kitab. Apalagi tak ada Jepang, tak Belanda. Jangan sampai kalian tak baca kitab gara-gara hanya menghadapi terong Belanda. Mudah-mudahan kejayaan masa lalu di Kota Tengah kembali lagi dengan adanya pesantren Basma Darul Ilmi was Sa'adah ini, insyaallah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika
bika khairil khalqi kull Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajabi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bapak ibu yang tak hafal, tak usah takut, gerak-gerakkan aja mulut. Itu tadi yang kubaca tuh namanya solawat burdah, ditulis oleh seorang yang lumpuh, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa menulis saja. Ditulisnya ala solawat ini, tulis sampai akhirnya dia tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibangun, nampaknya Nabi memakaikan burdah, memakaikan jubah. Orang pakai sorban, orang pakai jubah, di luar ada sorban untuk pakaian luar, dipakaikan Nabi ke dia. Begitu dia terbangun, bisa berdiri, sehat dari lumpuhnya, bibarakati salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutnya lah nama salawatnya itu salawat burdah. Adik-adik baca salawat burdah, ijazahnya dari mana? Dari Syekh Muhammad Fadli. Syekh Muhammad Fadli dari siapa? Dari Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi dari siapa? Dari Sayyid Abbas. Bersanad langsung kepada Imam Al-Busiri yang makamnya di Alexandria di Kairo, 200 kilo dari Kairo ke Alexandria, kota Al-Iskandaria. Panjang umur, sehat badan, kita umroh ziarah ke makam Imam Al-Busiri insyaallah. Amin. Dalam kurung tiket tanggung masing-masing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya sebetulnya cuma mau ngasih tahu, anak bapak ibu ini bukan cuma pakai jubah, bukan cuma pakai sorban, bukan cuma bisa baca kitab, tapi suaranya bagus, bisa bernasyid, bisa baca syair. Itulah maka tadi mereka maju naik ke depan, ada grup hadrahnya. Ini sekarang banyak kalau mengaji ke Islamic Center Pasir Pangarayan, ramai mengaji, tapi giliran anak nikah keyboard tunggal, penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya malu saya menyebutnya di depan orang-orang tua kita ini. Ke depan kita mau anaknya di pesantren, acara akikah, acara nikah, acara walimah, pakai solawat, pakai nasyid, pakai hadrah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya kenapa pakai hadrah itu, supaya berubahlah fenomena keyboard tunggal, jatuh bangun aku mengejarmu, cinta satu malam, kabikaci kabigam, kuc-kuc kutahi. Tak boleh sebetulnya disebutkan dalam masjid ini, tapi mau apa lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat Kota Tengah, masyarakat Rokan Hulu, masyarakat Pasir Pangarayan, masyarakat Bumi Lancang Kuning bersyukur kepada Allah atas adanya pesantren besar, megah, mewah, cantik. Kalau sudah disebut pesantren kesannya kumuh, ketinggalan zaman, kotor, bau. Tapi kalau orang datang ke Basma Darul Ilmi Wassa'adah, bagi yang belum datang silakan datang wisata religi ke Pasir Pangarayan.
tengok Islamic Center, singgah sebentar ke Kota Tengah, masuk menengok pesantren Basma Darul Ilmi Wasa'adah. Saya sudah sampai, Anda kapan? Nah, walaupun saya berceramah di dalam masjid di pesantren ini, tapi sesungguhnya video ini akan ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua sampai Merauke, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura. Walaupun aku tak bisa masuk ke sana, videoku kan bisa. Yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Kalian datang ke Pasir Pangarayan, tengok Islamic Center yang megah, yang cantik, yang indah, yang luar biasa dulu. Dan kalian singgah ke Kota Tengah, tengok pesantren. Bapak-bapak yang duitnya banyak, ingat kalian akan mati. Apa yang bisa kalian tinggalkan? Mau bangun pesantren, bagaimana masjidnya, bagaimana asramanya, bagaimana kelasnya, bagaimana kebunnya, bagaimana rumah sakitnya. Datang ke Basma, silakan mampir, singgah, tengok. Saya sudah sampai, Anda akan menyusul. Ingat, malaikat maut sudah di jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku sudah menyampaikan, aku sudah mencakapkan, aku sudah meneriakkan, kalian tinggal datang saja. Tidak ada alasan, apalagi kita ini sedang berada di simpang jalan. 3 persimpangan, Sumatera Utara di sana, Sumatera Barat di sana, ibu kota Riau di sana. Yang datang dari Medan, datanglah melalui pintu Dalu-Dalu. Yang datang dari Sumatera Barat, singgahlah melalui pintu Payakumbuh. Yang datang dari arah Kepulauan Riau, pesisir, datanglah melalui pintu Pekanbaru. Kalian datang dari Pekanbaru, kalian datang dari Medan, kalian datang dari Padang, BN, BA, BK, semuanya datang menuju Basma Darul Ilmi Wasa'adah. Allahu Akbar. Kalian akan berjumpa dengan anak-anak muda yang akan dinanti-nanti oleh calon mertua. Nanti lama lagi. Sekarang kalian hafal aja dulu tasrif itu, doroba doroba dorobu doroba doroba tadrob nadrob tadrob tumadrob tundrob tuma tuma. Nah, sekarang belajar aja dulu ngapal Quran. Saya nggak mau anak saya di pesantren, Pak Ustaz. Nanti anak saya cuma baca kitab, ijazahnya tak ada. Ijazah SMP sanawiyah, ijazah SMA aliyah, ijazah tahfiz Quran, ijazah pondok. Siapa yang masuk ke Darul Ilmi Wasa'adah, tamat dari sini 4 langsung ijazahnya. SMP cuma 1 ijazah, SMA 1 ijazah. Tapi dari sini sanawiyah, aliyah, tahfiz Quran, ijazah pondok, 4-4-nya ada. Cuman tak bisa dipakai untuk minjam duit ke bank, karena itu riba. Ini hanya untuk mau masuk polisi, mau masuk tentara. Mohon maaf, siapa di antara anak-anak ini yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Mohon maaf Pak Wabin Kamtibmas, tak ada mereka yang mau. Siapa yang mau jadi tentara? Angkat tangan. Oke, sekarang Ustadz kasih tahu ya. Ustadz Abdul Somad berceramah menggelegar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, khamar, judi, mengundi nasib, menyembelih binatang untuk berhala, haram, haram, haram. Keluar dari masjid orang mabuk. Bisa Ustadz Somad berceramah ke orang mabuk tuh? Bisa Ustadz Somad ceramah ke orang yang main judi itu? Datang Ustadz Somad ceramah situ. Kenapa kalian main judi? Terserah kami. Emang masalah buat lo? Ustadz Somad garang di mimbar, menggelegar dalam masjid. Tapi begitu keluar tak ada kuasa. Coba kalau satu di antara kalian ini jadi Kapolda. Jadi Kapolda dia, keluar dia dari masjid, diambilnya, tak usahlah jadi Kapolda, jadi Kapolsek, kecamatan Kapolsek, kabupaten Kapolres, tingkat provinsi Kapolda, jadi Kapolsek, jadi Babin Kamtibmas,
Keluar dia dari masjid, tak usah ceramah, tak usah khutbah, tak usah menggelegar, diambil aja pistolnya. Main judi kalian, main. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif, jadi ustadz atau jadi polisi? Ustadz juga lagi ada. Udah capek aku udah mengiklankan polisi ini. Baju polisi, baju tentara, baju DPR RI itu hanya casingnya saja. Tujuannya adalah berdakwah ke jalan apa pula, jalan Sudirman. Berdakwah ke jalan Allah. Tujuan kita ini mengajak orang ke jalan Allah, anak-anakku sekalian. Nanti kalau Ustaz Somad ini mati, Ustaz Somad ini udah tua, lahir 1977, sekarang udah 2022, umur sudah 45 tahun. Siapa yang umurnya sudah lewat 40, maka dia sudah tua, malaikat maut sudah di jalan. Jangan-jangan udah sampai ujung batu dah. Kalau Ustaz Somad ini mati, mau kalian bacakan Al-Fatihah? Semangat kali kalian. Mau kalian malam-malam mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Itulah yang mau kita cari nih, Bu. Untuk apa ibu punya anak yang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi begitu ibu meninggal, dia bukannya mendoakan, bukan membacakan Fatihah, bukan membacakan Yasin, sibuk membuka lemari mencari mana surat tanah. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh dan solehah, amin ya rabbal. Ibu kalau sudah menyerahkan anak ke pesantren, jangan lepas dia dengan air mata. Pukul bahunya, sapu kepalanya. Semangat kau di sini anak, aku sayang sama kau nak, aku ingin kau jadi anak soleh. Jangan menangis, kalau menangis lemah semangat dia. Semangat, semangat, semangat. Ibu pun keluar pintu gerbang, udah agak-agak jauh, udah dekat pasir, ada pokok-pokok sawit, nangislah situ. Di bawah pokok sawit, jangan menangis depan dia. Kalian dijenguk berapa kali oma ayah datang ke pondok? 3 hari sekali. Apanya ini? Ini pesantren apa penitipan bayi? Berapa bulan sekali oma ayah datang ke siko? 2 minggu sekali. Memanglah betuah kalian. Emak saya di Kabupaten Pelalawan, saya belajar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Pelalawan ke Deli Serdang 12 jam naik SDH si Piro Dolohole. Tak ada lagi SDH, itu sudah punah macam dinosaurus. 12 jam saya di pesantren, dijenguk oma setahun sekali. Kuatkan kalian. Nanti kalau tak datang oma kalian, berarti setahun sekali dia datang. Berarti diamalkan orang itu ceramah saja. Sabar-sabar. Setahun sekali pergi ke Mesir 4 tahun. 4 tahun tak balik-balik 4 tahun. Berangkat 98, 2002 baru pulang. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. 1 tahun 14 mata kuliah, tambah hafalan 2 juz Quran. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 5%. Kalau tak lulus 2 tahun, cabut beasiswa, putus. Kalau tak lulus 3 kali, DO, drop out, diusir dari Al-Azhar. Siap-siap tak dapat tiket, membuat rakit menghanyut dari Sungai Nil ke Batang Lubuh. Bukan enak, emang enak. Saya cuma mau ngasih tahu kalian anak-anakku, saya tak mau mendengar kabar anak-anak santri pesantren Basmah Darul Ilmi Wasa'adah sore-sore udah dekat maghrib terduduk di bawah pokok sawit temenung. Jangan-jangan aku ni anak angkat, jangan-jangan aku ni anak buangan. Kalian adalah anak yang paling disayang. Kalau ibu bapak sayang sama anak,
jangan buatkan kamarnya pakai AC, TV-nya besar, belikan mobil, kacanya hitam. Dia buat dosa, dia buat maksiat, main game online. Ada orang yang sayang dengan anak di Pekanbaru, dibuatkan kamar besar cantik pakai AC, TV-nya besar di dalam. Anak main game online, tidak makan, tidak sholat, sibuk, tak pergi sekolah, mandi pun tidak. Setan pun tak menggoda lagi. Kata setan, sudah tak kugoda lagi. Kenapa? Dia udah lebih dari setan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Doa apa? Supaya berhenti main game online. Tak mandi, tak makan, tak sekolah, tak, pokoknya main game online terus, menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang membelikan handphone? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membelikan TV besar di kamar? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membuatkan kamar pakai AC? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membelikan paket 4 giga? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membiarkan dia tak sembahyang subuh? Saya Pak Ustaz. Siapa yang tak membangunkan dia pergi sekolah? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Ustaz. Apa pula aku salah? Tangan mencincang, bahu memikul. Kita adalah orang tua yang bertanggung jawab. Kenapa Ustaz dari tadi cerita anak ni ibu? Karena ibu lah yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Mohon maaf, di kota tengah ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullahaladzim. Oh, bertanya ini golak. 9 bulan 10 hari kalian dikandung. Nah, pertama hormon emak kalian tak normal. Semua diciumnya bau busuk. Ayah kalian pun diciumnya bau bangkai. Bunga-bunga ini tak ada yang diciumnya harum. Kenapa? Bunga plastik. Ususnya mengecil. Kenapa ususnya mengecil? Karena lambungnya mengecil. Karena kalian membesar dalam rahim. Waktu lahir berapa berat kalian? 3,5 kilo. Kalau kalian mau merasakan bagaimana mengandung, keluar dari sini, kalian beli kelapa 3,5 kilo, kalian nikat 9 bulan 10 hari. Melahirkan kalian meregang nyawa. Dan pikir lahir tuh macam orang bersin aja. Lahir. Sobek dagingnya, nyawa taruhannya. Apa kalian balaskan untuk orang tua? Ustaz Somad dulu cita-citanya jadi apa? Aku tak pernah bercita-cita jadi Ustaz Tabligh Akbar di tanah lapang stadion. Aku tak pernah bercita-cita jadi Ustaz terkenal. Aku tak pernah bercita-citaku cuma satu. Aku mau sekolah, aku mau kerja, dapat duit, membahagiakan omang. Tak banyak cita-cita saya, cuma satu. Aku mau sekolah, kerja, dapat duit, membahagiakan oma, membawanya pergi ke Makkah. Habis, titik. Kalian bahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Siap membahagiakan orang tua? kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah